Ini 9 April 2025. Saya balik dengan XAUUSD, salah satu pair yang paling dicintai hampir 90% orang yang ngikut saya. So, saya akan tunjukkan ke teman-teman sekalian di sini retracement dari Fibonacci retracement highest to the lowest. Teman-teman bisa perhatikan. So, di sini 79 di 3122, 618-nya di 3086, dan tentu kalian bisa ngeliat di sini still strong. Still strong. Bayangkan ini masih strong banget. Tidak ada perubahan sama sekali. Still strong dari XAUUSD, masih bertahan dalam level yang sama. No changes, it's just another potential dia bisa mengalami bullish kembali sebenarnya. Dan saat ini ngeretest di level-level yang sama juga, 3005, 3013, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ketahan di 2991, 2978, bullish kembali. Hanya taking liquidity, dan balik. Kalau kita ngomongin previous daily high dan previous daily low, ini kita ngomonginnya di 3022. Ini satu dulu kita bikin. Dan previous daily low-nya ada di sini. Walaupun ini sudah di sweep ya, jadi kita nggak perlu pikirin previous daily low. Yang kita perlu pikirin adalah previous daily high. Sekarang patokan teman-teman lihat di sini angkanya 3022. So 3022 akan menjadi hal yang menarik untuk di hari ini. Kita balik ke Wanda kita ngomong H4 kita ngomongnya naked chart. Kalian bayangkan pergerakan di H4, hajar ke bawah, naik lagi. Di sini tektok, hajar lagi ke bawah, naik lagi, hajar lagi ke bawah, naik lagi. Menarik atau enggak? Enggak menarik. Kita tuh senangnya yang kayak gini teman-teman. Yang bagus gitu, yang begini yang bagus gitu, nanti naik. Kalau gini nih pusing, mau kemana, mau ngapain, we never know. Tapi kita ketahui apa ya, banyak level-level yang dia harus break dulu. Contoh di sini dia harus break 3022 dulu untuk bisa lanjut ke 3034, 3035. Break 3034, 3035, nge-sweep habis, tail panjang atas bisa ke 3070, 3080. So there's actually still a long way go untuk XAUUSD bisa balik lagi ke level pentingnya dia. Now nggak perlu pusing, kita nggak perlu mikirin di mana itu, di mana ini, di mana itu, di mana ini. Kita ngomongin yang ada dulu aja. Ya, kita ngomongin yang ada dulu aja. Saya hapus beberapa biar teman-teman tidak terlalu pusing. Saya hapus yang nggak terlalu penting ini. Nanti kita bahasnya lagi ngulang. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini adalah gambaran dia up, drop up di sini ketahan. Dan ini kalian bisa ngeliat nggak? Candlestick satu bullish momentum, means meninggalkan gap, dan tentu ini adalah fair value gap yang bagus dengan order block di bawahnya. Walaupun order blocknya kurang gitu menarik ya, karena full akan tails aja. Tapi nggak apa-apa, kita patok aja dulu di sini. Ya, kita patok dulu aja teman-teman. Ini areanya ada di 2982, 2979 kalau panjangnya, tapi saya bulatnya 2980 aja. Ya. Sorry, ini 29, saya ambil bawahnya aja, 2978 berarti 2980-nya ambil di sini. Ya. This is the first one yang teman-teman bisa patok. Walaupun tailsnya kalian lihat gak? Tailsnya panjang, drop, tapi selalu close di atas dari 2978. Which is good things. It is a good things. Ya. Dan kalian bisa ngeliat di sini ketahan up, satu candlestick nahan, dan harusnya sih ini bakal lanjut up kembali. Menurut saya ini bakal lanjut up kembali. So, 3018, 3020, teman-teman masih ingat ini angka apa? Tentu kalian masih ingat karena ini adalah angka keramat yang dari kemarin kita sampaikan. Nggak di breakout sama sekali, tertahan lama di sana. So, menurut saya, is it gonna be another bullish momentum? Supposedly. Tapi let's see what will happen. Saya akan ambil seperti ini dan saya akan taruh seperti ini. So, kalau misalnya dia akan ngeritesnya sebenarnya agak lebih jauh teman-teman, 3020 tujuan. Ini kalau kita ngomongin uptrend lainnya ya. Jadi ngeritesnya akan agak lebih jauh, agak lebih jauh sedikit. Jadi menurut saya 3020, 3018 ini nggak saya fokuskan dulu. Saya akan ngomong area sell yang lebih better di 3037, 3035 aja. So 3020, 3018 saya akan hapus dulu. Nanti saya akan ubah dalam lower time frame agar kita bisa ngeliat apakah ada potential sell scalping. Tapi sejauh ini, ya kalau misalnya kita ngomongin sejauh ini, area sell terbaiknya itu sebenarnya memang di 3022. Tadi ingat teman-teman 3022 dari apa? Dari previous daily high. So 3022-nya kita ambil lagi. Ya, kita ambil lagi 3022-nya karena ini adalah previous daily high-nya. Sampai ke 3020. Nah. So, this is gonna be my sell high risk level. Jadi yang sebelumnya 3018, 3020, sekarang saya naikkan 3020, 3022. Karena 3022-nya lah patokan terakhir. Teman-teman ingat ya, 3022 ini adalah highest-nya, terakhir levelnya. So selama 3020-nya still strong nahan di H1, maka kita bisa manfaatkan 3020, 3022 sebagai sell high risk.
Nextnya di mana? 3035, 3037 normal sama seperti kemarin, dan 3053, 3055 sama seperti kemarin juga. Tidak ada perubahan yang bisa teman-teman manfaatkan. Oke, untuk buy terdekat di mana? Tadi saya sudah bilang teman-teman, 2980, 2978 dan 2966, 2964. Selama 2980 nggak di breakout di H1 dan selama 2966 nggak di breakout di H1. Anggap ini adalah highest levelnya. Anggap, oh ini adalah highest levelnya, dia nggak pernah lagi naik lebih tinggi daripada highest level ini. So kita sebenarnya bisa narik Fibo retracement. 79-nya pas di 2980 kan. So that's actually really simple. Kita bisa patokan bahwa 2980 menjadi level yang menarik seandainya kita perlu entry. Jadi sekarang yang biru-biru ini, teman-teman lihat sekarang biru-biru ini adalah level-level buy dan sell high risk. Ada nggak buy medium risk-nya? Ada. Which is buy medium risk-nya saya adalah buy medium risk yang sama seperti kemarin. Tidak ada perubahan dan sama seperti kemarin. Kenapa saya bilang sama seperti kemarin? Karena ya memang buy medium risk saya adalah di 2949, 2947. Ngeliatnya dari mana? Ujung kiri sini. Ya. 2949, 2947 akan menjadi buy medium risk saya, dan sell medium risk saya ada di area paling atas, which is ada di 3102, 3104. Udah itu aja. Nah, sekarang saya akan turunkan time frame-nya. Siapa tahu kita bisa ngeliat level-level yang bisa dimanfaatkan untuk scalping. Nah, ini kalian lihat nggak? Dia bentuknya apa, teman-teman? Kalian sekarang lihat ini dari market rally, base, dan we never know, is it gonna be another rally atau is it gonna be drop. Tapi yang kita tahu apa sekarang? Yang kita tahu adalah dia bentuknya rally base, dan kita nunggu. Kalau saya bulatkan aja, ini kita ambil dari highest levelnya, dari zona yang dia makan lebih tinggi dengan zona yang dia makan lebih rendah. Teman-teman lihat atas bawahnya ini 100 pips. Base-nya di M15 itu 100 pips. Ya, jadi inilah level yang saya tadi sampaikan ke teman-teman sekalian, bahwa dia lagi bentuk base. Belum tahu mau kemana. Ya, kalau misalnya saya ganti ini menjadi garis, teman-teman akan lihat levelnya lebih rendah lagi di sini dan di sini. Ya kan? Kalau saya ubah jadi garis, artinya apa? Sebenarnya teman-teman, ini jaraknya 30 pips, lebar sih, 9, 10, 11, 3, 02, 01 dan kawan-kawannya. Ini jaraknya sebenarnya cukup lebar. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah perlu breakout salah satu dari level ini. Break 9 sampai 11 ke atas maka lanjut sampai 20. Break bawah 3 sampai 00 maka akan nutup gap yang kebentuk dalam dua candlestick yang terbentuk di bawah sini. So kalau misalnya saya ulangin, maka gap yang terbentuk akan dia makan di 2987. Betain this one, 2987, dan lanjut ke 2980. So 2987 saya akan jadikan level buy on scalping. Ya, 2987, 2988. Jadi nggak perlu jauh beda, hanya 10 pips aja zonanya. 2987, 2988. Dan ini kayak tadi saya bilang, bahwa sebenarnya saat ini ya lagi nunggu aja apakah akan break atas atau break bawah. Ya, so kalau misalnya saya bisa bilang ke teman-teman sekalian, bisa nggak scalpingan? Jawabannya bisa, teman-teman. Ini kalau misalnya kita kecilkan, teman-teman bisa diperkecil. Yang penting patokannya di 3000. Intinya price level yang kita patok adalah si 3000 ini. Selama 3000-nya kuat nahan di lower time frame, saya turunkan ke M5 lagi kalau kalian bingung. This one. Kuat nahan di lower time frame, ini masih akan jadi level yang baik buat XAUSD mempertahankan agar dia tetap bullish, karena dia tetap base, karena tektok atas bawah, atas bawah, atas bawah. Dan jika dia naik atas dan ketahan di 9 dan 11 dan tidak breakout, akan drop lagi ke bawah. So, dua-dua ini akan saya ubah jadi merah. Kenapa? Karena menjadi area untuk sell dan buy scalping saja. Ini adalah area terdekatnya. Teman-teman bisa tektok bolak-balik selama dia masih strong dalam level yang sama. If dia break, go for continuation. Break atas, go for buy continuation. Break bawah, go for buy sell continuation. Sudah. So, hanya itu aja sebenarnya teman-teman, area scalping yang dekat saat ini yang bisa saya perhatikan. Untuk sell ya tentu nggak perlu kita cari scalpingan karena udah dekat sama 3020 juga seandainya dia breakout. Untuk buy bisa kita sekali scalpingan 2988, 2987 lagi. Dan nanti tunggu di 2980, 2978. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, kalau scalpingan dari pandangan saya, scalpingan itu tentang time frame dan tentang jangka waktu. Artinya apa? Carinya scalpingan di lower time frame zone only, jadi konfirmasinya selalu dalam lower time frame M1, M5, M15.
Untuk profitnya 5-10 pips dalam scalping itu sebenarnya cukup. Yang penting time frame-nya nggak panjang. Contoh 5-10 pips kurang dari 10 menit itu lebih better dibanding kita nge-hold sampai mau 1 jam dapatnya 20-30an pips. Karena fokus kita adalah mencari fluktuasi dari pergerakan harga, jadi volatilitas dari harga, dan melakukan quantity dalam trading yang kita jalankan. Namun kalau misalnya teman-teman lagi buy lalu dia tiba-tiba bullish momentum, kenceng gitu naik ke atas, dapat 30 pips lebih, maka hitung sebagai bonusan. Begitu. Nah contohnya kayak gini tadi, teman-teman perhatikan, dia makan di bawah sini drop sampai 3003, balik lagi ke 3006. Jadi sebenarnya tektok aja sampai breakout salah satu. Ya, sampai dia breakout salah satu, pergerakan dari XAUSD ini hanya akan tektok atas bawah. Atas ini kalian lihat dari jam 8 pagi, retest, drop lagi. Ini lagi ngeretest lagi, drop lagi, ngeretest lagi, drop lagi. Ngeretest di bawah, up lagi. Ngeretest lagi ke bawah dan ngeretest di atas, up dan drop lagi. Ngeretest di bawah, up lagi. Ngeretest di atas, drop lagi. Hanya gitu. Ini yang saya bilang scalping, dan memang sebenarnya capek sih bolak-balik. Profit ya profit. Cuman bosan aja karena kita bolak-balik. Maunya kan entry hold langsung 20 juta pips gitu kan. Tapi ya kita jalankan dulu aja apa yang perlu dijalankan. So, saya ulangin sekali lagi teman-teman, untuk area high risk-nya saya yang akan saya fokuskan dalam trade adalah sell di 3020, 3022 selama 3020 nggak di breakout dia 1, 3035, 3037 selama 3035 nggak di breakout dia 1. Buy high risk 2980, 2978 selama 80 nggak di breakout dia 1, dan 2966, 2964 selama 66 nggak di breakout dia 1. Medium risk di 4947 untuk buy-nya, untuk sell-nya di 3102, 3104. Sekian. Teman-teman Growcow, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mapping-annya di dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian bisa nonton kembali video saya di YouTube.